pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Oh ya, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan ya anak-anak. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Ya, alhamdulillah. Bagaimana? Apakah kalian masih mengingat materi pada minggu lalu itu apa? Iya, betul. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian, ciri, fungsi, dan jenis cerita rakyat dan juga cerpen. Sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini ya. Baik, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh siswa kelas 10 dengan materi hikayat dan cerpen kali ini yaitu pertama, kompetensi dasar pada materi kali ini membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Kedua, yaitu mengembangkan cerita rakyat, hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, diharapkan peserta didik dapat membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat. Selanjutnya, peserta didik membandingkan nilai-nilai dalam teks hikayat dan cerpen. Kemudian peserta didik diharapkan dapat terampil mengembangkan alur cerita rakyat dan cerpen dan mengubah teks hikayat ke dalam cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai yang terkandung dengan rasa ingin tahu, responsif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai dan gaya bahasa pada cerita rakyat dan cerpen. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kita semua keluarkan yel-yel yang biasa kita gunakan sebelum memulai pembelajaran dengan Ibu ya. Ibu mulai yel-yelnya ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. Oke, baik. Ya, di awal pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nilai-nilai apa saja yang ada dalam cerita rakyat dan cerpen. Apakah ada yang tahu apa pengertian dari nilai? Ya, hebat nak. Jawabanmu tepat sekali. Jadi, nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Dalam karya sastra, nilai berwujud makna di balik apa yang ditulis melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, peristiwa, setting, dan sebagainya. Ya,
Dalam materi hikayat dan cerpen ini terdapat nilai-nilai di dalamnya. Di sini Ibu punya papan pengertian dari berbagai macam nilai yang akan kita bahas. Apakah kalian ada yang tahu apa saja nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen? Baik, jika dari kalian belum mengetahui apa saja nilai yang ada dalam hikayat dan cerpen, Ibu akan menjelaskannya. Jadi, 6 nilai dalam hikayat dan cerpen. Yang pertama yaitu, mari kita buka ya. Ya, yang pertama yaitu nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Ini berhubungan dengan budaya Melayu ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Pada dasarnya, nilai moral berkaitan dengan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Ya, selanjutnya yang ketiga, nilai agama atau religi. Nilai agama atau religi ini nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa pahala, serta surga neraka. Yang keempat yaitu nilai pendidikan atau edukasi. Nilai pendidikan atau edukasi adalah nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Ya. Yang kelima yaitu nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai yang berhubungan dengan keindahan dan seni. Yang terakhir, nilai keenam yaitu nilai sosial. Nilai sosial di sini adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat, biasanya berupa nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apakah bisa dipahami? Apa ada yang ingin ditanyakan? Mungkin Ibu kurang jelas menyampaikannya. Jelas ya? Baik. Oke, baik. Mari kita lanjutkan. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai gaya bahasa hikayat. Ya, gaya bahasa atau penggunaan bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan dalam hikayat adalah menggunakan majas, selalu memakai konjungsi pada setiap awal kalimat, menggunakan kata arkais, dan biasanya hikayat mengungkapkan sesuatu yang mustahil. Kemudian, kita beralih pada cerita pendek ya anak-anak. Ya, cerita pendek biasanya akan berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah, pasti selalu ada langsung penyelesaiannya. Penggunaan bahasa dalam cerpen yang pertama yaitu menggunakan bahasa sugestif, naratif, kata kiasan, kata sifat, kata kerja aksi, kata ganti, dan majas atau bersaya. Kedua, penggunaan bahasa dalam cerpen biasanya menggunakan keterangan bahasa yang singkat, padat, dan intensif. Yang ketiga, penggunaan bahasa dalam cerpen menggunakan konjungsi. Namun di sini konjungsi yang digunakan yaitu sebab akibat dan kata istilah yang sesuai. Kandungan nilai-nilai dalam cerpen sama seperti nilai yang ada pada cerita rakyat, yaitu nilai sosial, budaya, moral, pendidikan,
religius, dan estetika. Di sini, Ibu akan memberikan kutipan hikayat dan juga cerpen. Selanjutnya, silahkan kalian buat menjadi 4 kelompok. Seperti pada minggu lalu, ya. Ibu beri waktu 3 menit untuk mengatur posisi tempat duduknya dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah terbentuk menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok Ibu beri 1 kertas. Ayo, kita mulai membaca dan perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Sehabis ini kita mulai membandingkan nilai-nilainya. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca. Baik, sudah selesai membaca dan juga menemukan nilai apa saja yang ada dalam hikayat dan cerpen ya. Kita sama-sama mencoba ya untuk membuat tabel perbandingan nilai antara hikayat dan cerpen yang Ibu berikan tadi. Sudah ya membacanya? Baik, Ibu akan tulis di papan tulis. Pertama, kita bandingkan perbandingan di kutipan hikayat terlebih dahulu. Ayo, kelompok mana yang pertama mau jawab? Ya baik, kelompok 3 silahkan sampaikan nilai apa yang kamu dapat dalam hikayat yang sudah kamu baca tadi. Mengapa nilai religi? Apa yang kamu dapat dari kutipan hikayat tadi? Iya, betul. Di sini terdapat perbuatan yang menunjukkan nilai religi, yaitu dibuktikan oleh hal yang dilakukan tokoh seperti doa, kunut, dan juga sedekah. Lalu ada nilai apa lagi dalam hikayat? Ya, ada yang sudah menemukan nilai yang lain? Oh ya, kelompok 1. Kelompok kalian menemukan nilai sosial dilihat dari mana? Iya, benar. Nilai sosial berhubungan dengan perbuatan seperti nilai religi tadi ya. Perbuatan sosial itu tadi seperti apa? Iya, benar. Seperti perbuatan berupa saling tolong-menolong. Ayo, apa ada nilai yang lain lagi? Ya, nilai budaya didapat dari mana? Ya, benar. Kelompok 4. Nilai budaya bisa kita temukan dari hikayat, yaitu pada zaman dahulu masih adanya kegiatan perjodohan dan kepercayaan kesaktian pada sebuah benda. Iya. Ayo, kelompok 2. Apa ada yang sudah menemukan nilai yang lain lagi? Iya, kelompok 2, nilai terakhir yang ada pada nilai hikayat tadi yaitu nilai moral. Mengapa nilai moral? Karena pembelajaran yang dapat kita turuti yaitu sikap tidak mudah menyerah, selalu berusaha, bersikap jujur, dan juga sportif. Itulah tadi beberapa nilai yang terdapat dalam hikayat yang telah kalian baca. Selanjutnya, nilai apa yang ada dalam cerpen? Silahkan kelompok mana yang mau menjawab? Iya, betul sekali. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Berhubung cerpen tadi ceritanya sangat pendek ya. Jadi nilai yang kita dapat juga hanya satu nilai saja, yaitu nilai religi. Mengapa nilai religi? Apa yang ada yang tahu? Ya, tadi jawaban kalian kan benar, namun masih kurang ya. Jadi nilai religi tersebut ditemukan dalam kalimat, di sana Emas memakai waktu luang Emas untuk mengaji pada beliau, dan tiba-tiba dunia jadi lebih benderang. Ya, Ibu beri jempol
untuk kalian semua karena kalian sudah menjawab dengan sangat baik ya. Nah, berhubung setelah pembelajaran kali ini kalian akan ditugaskan untuk menceritakan kembali isi hikayat ke dalam bentuk cerpen, maka ibu akan memberikan gambaran dan juga langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi hikayat ke dalam cerpen. Di sini ibu mempunyai puzzle, ya puzzle. Ini seperti ini puzzle. Untuk memberitahu kalian apa saja langkah-langkah menceritakan hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ya, di sini ibu akan menjelaskan langkah-langkah menceritakan kembali isi hikayat ke dalam cerpen. Yang pertama yaitu kalian harus mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Biasanya alur berbingkai ini dimiliki oleh hikayat, sedangkan alur tunggal dimiliki oleh cerpen. Ibu pasang ya. Nah, yang kedua yaitu kalian harus menggunakan bahasa Indonesia saat ini. Maksudnya yaitu kalian mengikuti zaman. Pada saat ini banyak sekali beragam jenis bahasa yang dapat kita gunakan dalam menceritakan kembali isi hikayat ke dalam cerpen. Nah, yang selanjutnya yaitu kalian menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Gaya bahasa yang sesuai itu maksudnya mengikuti zaman ya, seperti saat ini gaya bahasa dapat berubah dan kalian harus menyesuaikan itu. Baik. Nah, yang terakhir langkah dalam menceritakan kembali isi hikayat ke dalam cerpen yaitu kalian harus tetap mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Kalian tidak boleh merubahnya ya, seperti itu. Baik, itu ya langkah-langkahnya anak-anak. Apa bisa dipahami? Ya, semoga benar-benar paham ya anak-anak. Ya, berhubung jam pelajaran kali ini sudah habis, ibu akan menugaskan kalian untuk membaca kutipan hikayat dan cerpen dalam buku paket bahasa Indonesia yang ini ya. Halaman 5859. Selanjutnya kalian cari nilai apa saja yang ada dalam kutipan hikayat dan cerpen ini, kemudian hikayat kalian ceritakan kembali ke dalam bentuk cerpen. Nah, tolong ya sesama teman kalian saling mengingatkan untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan tadi dan kerjakan dengan sebaik mungkin. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah ibu cukupkan ya. Semoga pembelajaran materi hikayat dan cerpen kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan berguna kelak di masa depan. Baik, ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.